Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Selasa 13 Februari 2024. Tema pentahiran, Imamat 14 ayat 1 sampai 57. Apa itu pentahiran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pentahiran berarti pembersihan dan penyucian. Arti lain dari pentahiran adalah merujuk pada proses penyucian atau pembersihan secara spiritual, moral, atau ritual, atau suatu tindakan untuk membersihkan diri dari dosa atau kejahatan. Sedangkan kata ditahirkan berasal dari kata tahir, yang berarti dijadikan bersih, dibebaskan dari segala yang kotor, serta dibebaskan dari dosa dan pelanggaran. Dalam kitab Imamat pasal 13-14 berbicara penyakit kusta dan pentahirannya jika sudah dikatakan sembuh. Dan ketika orang sudah nyatakan sembuh oleh imam, maka proses selanjutnya mereka harus melakukan pentahiran. Proses pentahiran pun sudah diatur dan ditentukan oleh Allah sendiri. Dan kalau kita membaca dan merenungkan peraturan pentahiran orang sembuh dari penyakit kusta bukanlah perkara yang mudah. Kalau kita membaca dari ayat 4-9, dalam proses pentahiran, dalam kurun waktu 7 hari, mereka harus mempersembahkan 2 ekor burung yang hidup dan tidak haram. 1 ekor burung harus disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Kemudian burung yang kedua yang hidup dengan yang lainnya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian darah itu dipercikkan 7 kali ke orang tersebut, dan burung yang hidup itu harus dilepaskan. Tidak hanya sampai di situ, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa orang itu benar-benar sudah sembuh dari kusta. Setelah melewati proses pertama, ada proses selanjutnya, yaitu pendamaian dengan serangkaian korban persembahan. Dijelaskan pada ayat 10-32, ada korban penembus salah dan penghapus dosa untuk mendamaikan orang tersebut dengan Allah. Lalu korban bakaran sebagai tanda bahwa ia sudah diperdamaikan dengan Allah. Begitu detail dan rumit, bukan? Seandainya semua dan kitab Imamat masih berlaku sampai hari ini, sanggupkah kita melakukannya? Betapa rumit dan mahalnya harga yang harus dibayar agar diperdamaikan dengan Allah, namun bersifat sementara. Tapi kita bersyukur pada Allah, semua cara yang bersifat sementara itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Semua yang tercatat dalam kitab Imamat mengenai korban anak domba dan darah mengacu pada pribadi Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus yang menderita dan mati di kayu salib mencurahkan darahnya Allah sebagai korban penebusan dosa. Inilah korban yang sempurna. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang mewarisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dilahirkan oleh darah Yesus Kristus. Kemudian dalam Efesus pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1:14 mengatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita ditebus, diselamatkan, dan ampuni dosa kita bukan lagi dengan barang yang fana atau yang bersifat lahiriah, tapi kita ditebus, diselamatkan, dan dosa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dari renungan ini kita belajar bahwa Allah tahu keterbatasan dan kemampuan manusia. Oleh sebab itu, Dia sendiri datang ke dalam dunia untuk menggenapi semua janjinya. Karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan dan darah Kristus yang telah mati di kayu salib. Mari kita terus mendekatkan diri kepadanya dan senantiasa menaikkan pujian syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita menjadi alat tangan Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.